Heyo, balik lagi sama Roniko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten alias OSNK bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 24, yaitu tentang Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi di tahun 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Maret. Sebagai sistem penanggalan lunisolar alias Surya Chandra, maka Hari Raya Nyepi dengan tanggal yang tepat atau hampir sama dengan kejadian di tahun 2023 Masehi adalah tahun berapa Masehi? Oke, ini kita bahas sedikit tentang Hari Raya Nyepi. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Roniko, bisa langsung join membership dari channel ini. Kita review dikit tentang Hari Raya Nyepi. Saya kan udah pada tahu lah, kalau pas di Hari Raya Nyepi, hari rayanya umat Hindu, itu mereka menyepi di rumah. Tidak boleh beraktivitas gitu ya. Lebih ke beribadah, berefleksi diri, dan segala macam. Nanti ada pecalang yang jagain biasanya. Terus Nyepi ini diperingati setiap tahun baru Saka. Nah, kalender Sakanya Bali ini tadi udah disampaikan di soal juga, pakainya sistem lunisolar, gabungan antara sistemnya lunar, bulan, dan juga matahari solar. Kita bahas sedikit tentang kalendernya Bali. So, kalender Sakanya yang diterapkan di Bali ini agak sedikit beda dengan yang diterapkan di India ya. Di India pun punya banyak versi sebetulnya. So, ini adalah bulan-bulannya. Nah, karena mengikuti lunar juga, maka satu bulan itu antara 29 atau 30. Tidak ada yang 31, tidak ada yang 28 gitu ya. Karena periode sinodisnya bulan itu sekitar 29,5. Jadi makanya antara 29 dan 30. Sama kayak kalender Hijriah. Tapi di mereka karena mau mengikuti solar juga, maka ada bulan Kabisat. Nah, di tahun-tahun tertentu ada bulan Kabisat namanya. Nambah satu bulan gitu ya. Nah, ini adalah durasi-durasi bulannya dan ada nama-namanya. Terus kita pelajari tentang siklus Meton. Siklus Meton ini gampangnya adalah menggabungkan fenomena-fenomena yang terjadi sama bulan dan juga tahunnya matahari. Kalau kalender lunar itu kan patokannya bulan, jadi fase-fase bulan itu jadi sangat penting. Sangat mudah untuk mengetahui tanggal berapa di kalender lunar sebetulnya, karena kalau bulan baru, bulan sabit awal itu ya berarti tanggal-tanggal muda, tanggal 1, 2 gitu ya. Semakin besar purnama itu berarti di sekitar tanggal 14, 15. Nah, terus menuju ke akhir juga begitu. Jadi tanggal berapa itu kita bisa lihat dari bentukannya bulan. Terus karena bulan juga mengelilingi bumi dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari, maka kalau patokannya tahun yang solar itu kan berarti satu kali bumi mengelilingi matahari gitu ya. Jadi ada dua fenomena tadi, satu tahunnya tadi, satu bumi mengelilingi matahari, dan juga fase-fasenya bulan. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, itulah yang dibahas sama Meton ini, siklus ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa periode sinodis bulan itu adalah 29,53059 hari. Terus satu tahun tropis itu adalah 365,24220 hari. Terus kalau kita cek berapa hari dalam rentang tahun, terus juga bulan, hitungannya bulan gitu ya. Ternyata ada momen di mana perbedaannya itu sangat-sangat kecil. Dan itu terjadi di tahun ke-19. Nah, siklus ini namanya adalah siklus Meton yang berulang setiap 19 tahun sekali. Nah, siklus ini menyatakan bahwa di tanggal hari ini, misalnya katakanlah tanggal 1 April 2024 katakanlah, itu terjadi bulan baru. Oke, terjadi pas fase bulan baru. Maka 19 tahun dari 2024 berarti 1 April berarti 2043. 1 April 2043, maka itu juga terjadi fase bulan baru. Nah, kayak gitu. Jadi dia tadi menggabungkan fase dan juga tahun tadi. Oke, terus ini udah lama sekali ditemukan oleh Meton.
keren ya orang-orang zaman dulu itu dengan keterbatasannya bisa menemukan model-model seperti ini ya. Info-info lengkapnya kalian bisa boleh cari lebih lanjut lah. Terus kita langsung balik aja ke soal. Tadi dia bilang bahwa di tahun 2023, kapan lagi yang mirip seperti kejadian ini? Gitu ya. Berarti ya, karena siklusnya berulang 19 tahun sekali, berarti kita tinggal cek katakanlah 19 tahun sebelum 2023, yaitu 2004. Maka di 2004 ini juga akan terjadi fenomena yang sama. Oke. Terus 19 tahun setelah 2023, yaitu berarti 2042. Gitu ya. Jadi ada dua jawaban ini yang benar. Oke. Terus jangan lupa cek playlist sistem waktu dan kalender, karena soal-soal tentang siklus Meton ini juga cukup lumayan muncul. Pernah muncul di tahun 2019 dan di tahun 2018 juga muncul. Gampang sebetulnya, tinggal kalau kalian tahu ininya siklus Metonnya per 19 tahun ya tinggal di kelipatan 19 tahun lah sebetulnya. Oke. Terus challenge. Nah, ini ya challenge tipis-tipis sih. Soalnya begini, Rhea lahir pada 29 Juni 2022 yang bertepatan dengan bulan purnama. Pertanyaannya, dalam abad ini, abad 21 ya, pada tahun berapa saja dia berulang tahun saat purnama juga? Nah, menarik nih. Ya anggaplah dia berumur panjang ya sampai abad ini berakhir gitu ya. So, silakan dicek di tahun berapa aja pas dia ulang tahun itu purnama, kayak pas dia lahir. Gitu ya. Terus bagi yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung langsung Udaniko bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.